sakramen Ekaristi. Dalam perikop ini terungkap bahwa tanda dan sarana dari keselamatan Allah dalam kehidupan manusia memiliki ciri khas tersendiri, yakni mereka saling menjalin hubungan yang baik tanpa adanya perselisihan pendapat. Dengan mendalami perikop ini, kita diharapkan menyadari dan melihat kembali kasih Allah yang tetap menyertai kita dalam situasi apapun. Kesetiaan Allah yang selalu menyertai dan menolong kita juga bisa menjadi inspirasi untuk saling menolong satu sama lain. Kita membuka pertemuan ini dengan menyanyikan lagu Buka. Betapa hatiku yang menjadi bukti kesetiaan kasih-Mu yang tidak terhingga kepada kami. Semoga kami tetap merasakan kehadiran dan kasih-Mu di dalam perjuangan hidup kami. Mampukan kami agar dapat membagikan kasih yang kami terima sesuai demi Kristus Tuhan dan pengantar kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mendengarkan sebuah cerita dari dalam Yesus Kristus. Yesus yang kita terima dalam Ekaristi. Kristus sendiri ada sebagian untuk umat Katolik yang bertanyakan, apakah yang dapat kita terima dari mengikuti Ekaristi? Pertanyaan ini muncul karena mengikuti perayaan Ekaristi dipandang sebagai Kristus Trinitas belaka. Bahkan ada yang mengatakan seseorang tidak mendapatkan apa-apa dari Ekaristi ini. Sebuah pernyataan yang mungkin timbul karena ketidaktahuan. Namun, kalau seseorang benar-benar memahami tentang apa sebenarnya makna Ekaristi, bahwa Yesus sendiri hadir secara nyata, tubuh, darah, jiwa kealahannya, maka sesungguhnya tidak ada yang dapat mengganti Ekaristi. Itulah sebabnya Gereja Katolik mengatakan bahwa Ekaristi adalah sumber dan puncak kehidupan Kristiani, karena di dalamnya terkandung seluruh kekayaan rohani gereja, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudari, apa perlu ceritanya baca ulang? Baik teman-teman, sekarang kita dituntut oleh beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa yang teman-teman ketahui tentang Ekaristi? Apa yang teman-teman ketahui tentang Ekaristi? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kalau menurut saya, Ekaristi itu sebagai sakramen keselamatan untuk Islam. Terima kasih. Mungkin ada lagi yang bertanya.
lagi. Kalau menurut saya Ekaristi adalah permulaan bagi umat Katolik. Baik, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Apa yang teman-teman hayati mengenai sakramen Ekaristi? Apa yang teman-teman hayati mengenai sakramen Ekaristi? Bagaimana cara teman-teman agar menghayati sakramen Ekaristi? Bagaimana cara teman-teman dalam menghayati perayaan Ekaristi? Baik, cara yang kami lakukan itu yaitu dengan menyambut tubuh dan darah Kristus, dan yang kedua itu yang pasti pergi ke gereja untuk mengikuti perayaan Ekaristi. Terima kasih. Mungkin ada lagi dari teman-teman. Baik, yang kami lakukan untuk menghayati sakramen Ekaristi itu, kami berdoa dan kumpul bersama untuk memecahkan roti serta berdoa dan memecahkan roti untuk meresapi kehadiran Kristus dalam diri kita masing-masing. Terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Coba ceritakanlah pengalaman teman-teman berkaitan dengan sakramen Ekaristi. Baik. Terima kasih. Di sini saya akan menyimpulkan beberapa jawaban untuk teman-teman yang terkasih dalam Tuhan. Melalui cerita tadi, kita kembali diingatkan untuk selalu mengenangkan misteri penetapan kita malam-malam sebagai wujud penyerahan kurban dan penebusan oleh Yesus kepada kita semua. Dalam perikop tadi, kita dapat dengan jelas mendengar dan melihat bagaimana Yesus menetapkan perjamuan malam dan menetapkan sakramen Ekaristi. Apa yang dilakukan oleh Yesus? Yesus mengambil roti dan cawan yang berisi anggur. Ia berkata sendiri bahwa roti dan anggur itu merupakan tubuh darah-darahnya sendiri. Inilah yang perlu kita pahami mengenai sejarah sakramen Ekaristi. Sakramen ini sebagai sumber dan puncak kehidupan gereja, sebab terkandung iman sedalam yakni Yesus Kristus. Baik, setelah kita mengenali situasi konkret dengan mengalami cerita tadi, mari kita sama-sama menimba inspirasi dari kitab suci. Semoga Tuhan beserta kita. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka, dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pupuk anggur sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru dalam kerajaan Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Baik, setelah kita bersama-sama dalam bacaan kitab suci dan menjelaskan tentang sakramen, pemahaman baru apa yang teman-teman peroleh? Bersama-sama dalam bacaan kitab suci dan menjelaskan tentang sakramen, pemahaman baru apa yang teman-teman peroleh? Baik, terima kasih sudah datang. Menurut saya pemahaman baru yang saya dapatkan dari kitab suci dari Markus bab 14 ini, di mana Yesus mau mengajak kita untuk selalu berbagi kasih, dan kita harus memecahkan roti serta memberikan kepada sesama kita. Di mana di sini Yesus memberikan tubuh dan darahnya kepada kita, kepada para muridnya, untuk mengenangkan kematiannya, agar
akan penebusan dosa kita. Baik, mungkin ada dari teman-teman yang lain. Yang kedua, niat atau aksi apa yang teman-teman lakukan agar semakin memahami dan menghayati sakramen Ekaristi. Apa pesan atau pesan dari teman-teman mengenai sakramen Ekaristi? Apa pesan dan pesan untuk kita dari teks kitab suci yang telah dibacakan? Apa pesan dan pesan untuk kita dari teks kitab suci yang telah dibacakan? Baik, pesan untuk saya, kalau pesannya bahwa sebagaimana Kristus telah menyerahkan diri bagi kita manusia, maka saya sebagai Kristen itu kita hidup sambungan dia melalui perayaan Ekaristi saya semakin hari semakin bersama dengan Kristus. Dan kesannya bahwa sebagai umat Kristen saya merasa bangga karena ada yang mau berkorban kita dan hidup bersama kita yaitu Kristus sendiri. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin ada lagi dari teman-teman. Untuk teman-teman yang sudah menjawab beberapa pertanyaan tadi agar mengantar kita ke dalam. Kami bersyukur kepada Tuhan segala berkah yang Kau berikan kepada kami. Kami mohon kepadamu kiranya kami tumbuh sebagai pemuda yang memiliki dunia damai untuk perayaan Ekaristi. Dan semoga sebagaimana Kristus telah berkorban untuk kehidupan kami, kami mohon kepadamu kiranya kami dapat berkorban demi kepentingan banyak orang. Marilah kita mohon. Marilah kita berdoa untuk kita semua yang hadir di sini. Ya Allah, Tuhan, semoga kami selalu bersakti dan berkah kehadiran-Mu. Marilah kita Satukan doa dan permohonan kita lewat doa yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa kami yang ada di surga, yang dimuliakan, dan kami segala tentang-Mu, di atas bumi seperti di atas surga. Berilah kami rezeki kami dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam tercoba, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. marilah kita berdoa. Allah yang Maha Baik, kami telah merenungkan sabda-Mu yang mengajak kami untuk lebih sungguh-sungguh lagi mengenal Dikau. Semoga kami bisa mengalami kasih sesama yang selalu hadir menanti hidup kami, sehingga kami pun dimampukan untuk menemani dan menolong sesama kami. Sehingga untuk terutama mereka yang saat membutuhkan bantuan, demi Kristus di antara kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, dalam nama Tuhan. Avisarán,